Hai, halo cuy, balik lagi sama Mimin di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat, waras dan tetap semangat cuy. Seperti biasa, sebelum lanjut, absen dulu dong di kolom komentar. Kalian nonton dari kota mana nih? Setelah kemarin kita bedah icon Amerika, Romeo Blue, kali ini kita bakal bahas Jaeger yang levelnya tuh beda kelas. Kenalin, Striker Eureka. Ini bukan Jaeger biasa cuy. Striker Eureka adalah Jaeger Mark 5 pertama dan satu-satunya yang berhasil mencatat statistik sempurna di masanya. Cepat, kuat, dan mematikan. Cuy, ngeri pokoknya dah. Di saat Jaeger tuh mulai kewalahan menghadapi kaiju yang makin brutal, Striker Eureka justru tampil sebagai abang jago di medan perang. Ujung tombak terakhir umat manusia melawan kaiju. Kenapa Striker Eureka disebut Jaeger paling OP di eranya? Seberapa gila senjata dan kecepatannya? Dan kenapa dia tuh jadi andalan terakhir PPDC cuy? Karena di akhir video nanti kita tuh bakal diskusi seru cuy. Buat debat sehat bareng di kolom komentar. Kalian bebas setuju atau beda pendapat atau punya teori sendiri nih, serada. Asal tetap santai dan saling menghargai cuy. Oke cuy, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Dan jangan lupa tulis di kolom komentar kalian nonton dari kota mana cuy. Gas cuy. Di balik kemudi Striker Eureka berdiri dua sosok yang sama kerasnya dengan Jaeger yang mereka piloti, Hercules Hansen atau disebut Herc Hansen lah, dan Chuck Hansen. Herc Hansen adalah veteran perang sejati. Dia tuh sudah melewati terlalu banyak pertempuran, terlalu banyak kaiju, dan terlalu banyak kehilangan. Sebenarnya Herc tuh sudah berada di ujung karirnya cuy, dan tinggal selangkah lagi tuh duduk pensiun terhormat cuy. Tapi dunia tuh belum selesai dengan dirinya. Di sisi lain ada Chuck Hansen, anaknya sendiri, muda, penuh ambisi, arogan, dan percaya diri sampai ke titik berbahaya. Chuck bukan pilot sembarangan. Skill bertarungnya tuh di atas rata-rata cuy, luar biasa lah pokoknya. Refleksnya tuh tajam dan insting tempurnya tuh hampir sempurna cuy, gila pokoknya. Masalahnya cuma satu, dia tuh ada di egonya masalahnya tuh cuy. Hubungan ayah dan anak ini jauh lebih dari kata hangat, bukan hubungan keluarga yang penuh pelukan, tapi hubungan medan perang cuy, keras, tegang, dan penuh tekanan. Setiap drift bukan cuma soal melawan kaiju, tapi juga soal menahan emosi satu sama lain. Buat Chuck, Striker Eureka bukan sekadar Jaeger, itu adalah identitas hidupnya. Bukti paling nyata, kalian mau tahu nih, dia itu bahkan sampai menato logo Striker Eureka di lengan kanannya, sebuah simbol pengabdian total, bahwa hidup sepenuhnya itu dipersembahkan untuk Jaeger ini dan peperangan melawan kaiju. Striker Eureka bukan cuma soal mesin tempur, dia adalah cerminan hubungan Herc dan Chuck Hansen. Kuat, brutal, efektif, tapi selalu berada di ambang retak. Gila cuy pokoknya. Tapi cuy, sebelum Striker Eureka dikenal sebagai abang jagonya Pacific Rim, ada satu rahasia kelam yang jarang dibahas. Dendam keluarga Hansen pada kaiju bukan lahir dari perintah militer, bukan pula dari kewajiban sebagai pilot atau ranger. Ini bukan sekedar perang, ini urusan pribadi. Jauh sebelum dunia mengenal Striker Eureka sebagai simbol harapan umat manusia, keluarga Hansen hanyalah keluarga biasa di Sydney. Mereka tuh bukan tentara, bukan pahlawan, ya hidup normal lah pokoknya sebagai keluarga kecil. Hanya orang-orang normal yang masih percaya dunia tuh masih bisa diselamatkan. Sampai hari itu tiba cuy. Dateng kaiju yang mengubah hidup mereka punya satu nama, Cheshire. Cheshire muncul pada 2 September 2014 menyerang Sydney dan tercatat sebagai kaiju keempat yang keluar dari celah. Yang bikin Cheshire tuh istimewa sekaligus mengerikan, dia adalah kaiju dengan kategori yang tidak pernah ditentukan, kaiju terakhir sebelum sistem klasifikasi dibuat, dan juga kaiju terakhir yang dibunuh sebelum program Jaeger tuh lahir. Bentuknya tuh seperti burung hidup gitu cuy. Cheshire adalah kaiju berkaki 4 dengan kulit bersisik longgar. Rahangnya tuh panjang, memancarkan cahaya bioluminescence dari mulut cuy. Seolah-olah monster ini tuh memang diciptakan untuk meneror manusia. Di kepalanya ada tonjolan besar mirip telinga yang memanjang. Tangannya tuh punya 4
jari bercakar, dan yang paling bikin ngeri, Cheshire punya sayap. Sayap itu bisa tumbuh dari lengan dan terhubung ke punggungnya saat dia tuh merentangkan tangan. Tapi meski terlihat seperti kaiju terbang, Cheshire tidak bisa terbang. Dia itu hanya meluncur dan menerjang di darat, membuat kehancuran itu jauh lebih brutal cuy. Gila lah pokoknya kaiju Cheshire ini. Dan di antara ribuan korban hari itu, ada satu nama yang mengubah segalanya, Angela Hansen, istri dari Herc Hansen dan ibu dari Chuck Hansen. Catatan resmi menyebutkan Angela adalah korban langsung serangan Cheshire. Memang ada spekulasi apakah dia tuh tewas akibat kaiju atau dampak dari serangan nuklir kedua yang digunakan untuk menghentikan Cheshire. Tapi versi canon menyatakan satu hal jelas, Cheshire adalah penyebab kematiannya. Sejak hari itu, keluarga Hansen kehilangan segalanya. Ironisnya, dari tragedi inilah harapan umat manusia justru lahir. Setelah serangan Sydney, seorang ilmuwan bernama Dr. Jasper Schoenfeld putus asa mencari cara mengalahkan kaiju. Suatu hari, dia tuh melihat putranya bermain mainan robot melawan monster, dan dari situlah ide gilanya tuh muncul cuy. Beberapa hari kemudian, di konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa di Seoul, Schoenfeld atau Dr. Jasper mempresentasikan konsep yang mengubah dunia, program Jaeger, dan di hari yang sama, PPDC resmi didirikan. Sementara itu, Sydney berubah jadi kota luka, zona eksklusi, di mana di area yang hancur akibat serangan nuklir. Di sanalah kemudian dibangun tuh tembok anti keju, memisahkan runtuhan tempat Cheshire tewas dan sisa kota yang berhasil bertahan. Jadi, ada beberapa fakta tentang Cheshire. Dan sejak hari itu, setiap kaiju yang dihadapi keluarga Hansen bukan lagi sekedar musuh umat manusia. Mereka adalah bayangan Cheshire, bayangan hari ketika Sydney jatuh dan keluarga Hansen hancur selamanya. Bahkan, ingatan Chuck tentang Cheshire yang muncul di Pacific Rim Aftermath menampilkan desain yang berbeda cuy. Bukan karena Cheshire berubah, tapi karena ingatan trauma tak pernah sempurna. Menariknya, ada satu hal cuy. Di balik sosok Chuck Hansen yang dikenal arogan, keras, dan tanpa rasa takut, ada satu sisi kecil yang jarang banget dibahas orang. Chuck punya anjing bulldog kesayangan, namanya tuh Max. Buat sebagian orang, ini tuh mungkin terdengar sepele. Tapi buat Chuck Hansen, Max itu bukan sekedar hewan peliharaan. Di dunia yang sudah direnggut kaiju, di hidup yang sudah hancur sejak ibunya itu tewas di Sydney, Max adalah salah satu hal terakhir yang terasa normal buat Chuck. Sekarang coba perhatiin deh baik-baik strategi mereka itu. Di bawah Jaeger raksasa itu ada logo bulldog besar yang selalu ikut tempur kemanapun Shaker melangkah. Banyak mengira itu cuma simbol keberanian atau sekedar desain khas Australia cuy. Padahal logo itu adalah gambar Max. Iya cuy, Max, anjing yang sama yang dipelihara sama Chuck Hansen. Artinya setiap kali Shaker Eureka turun ke medan perang, setiap kali Chuck dan Herc Hansen menghadapi kaiju raksasa, Max tuh selalu ikut bersama mereka. Bukan dalam wujud daging dan tulang, tapi sebagai simbol yang menempel permanen di tubuh Jaeger. Bagi Chuck, itu bukan stiker, bukan hiasan, itu jangkar emosional. Pengingat bahwa di balik baja, misil, dan mesin pembunuh kaiju, dia tuh masih manusia, masih anak yang pernah kehilangan ibunya, masih seorang yang butuh alasan untuk terus maju tanpa ragu. Dan mungkin itulah kenapa Chuck bertarung sebrutal itu, karena setiap kali dia tuh maju, setiap kali menerjang kaiju tanpa takut mati, ada satu hal yang selalu dia bawa cuy, kesetiaan, keluarga, dan seekor bulldog bernama Max yang ikut berperang bersamanya. Itu adalah bentuk pengabdian total, bukan cuma pada umat manusia, tapi pada kenangan yang tidak ingin Chuck lupakan. Sebelum dunia mengenal Herc Hansen sebagai pilot striker Eureka, dia tuh sudah lebih dulu jadi saksi hidup awal mula perang kaiju cuy. Jauh sebelum Jaeger-Jaeger tercanggih bermunculan, saat umat manusia masih meraba-raba cara bertahan hidup, Herc tuh sudah turun ke medan perang cuy. Jaeger pertamanya itu bernama Lucky Seven, sebuah Jaeger Mark I generasi paling awal yang dibangun dengan teknologi kasar kayak Cherno Alpha sama Romeo Blue mungkin. Herc Hansen sudah bertempur sejak hari-hari pertama kaiju muncul. Saat belum ada pengalaman, belum ada titik matang, belum ada jaminan pulang hidup-hidup. Setiap pertempurannya saat itu tuh adalah eksperimen berdarah, dan Herc itu selalu selamat cuy. Rompi yang dipakai Herc Hansen itu punya detail kecil yang sering terlewatkan orang cuy. Logo angka 7 bersayap. Nah, itulah logo Jaeger pertama Hansen. Itu tuh bukan sekedar hiasan, itu adalah penghormatan. Angka 7 itu melambangkan Lucky Seven, Jaeger pertamanya, mesin yang menemani Herc bertarung di masa paling gelap umat manusia. Sayapnya itu simbol harapan, simbol bahwa
manusia masih bisa terbang, melawan mimpi buruk kaiju. Buat Herc, Lucky Seven itu bukan sekedar robot cuy. Itu adalah partner tempur pertamanya, tempat dia belajar arti kehilangan, disiplin, dan bertahan hidup. Dan fakta gilanya, dari seluruh angkatan pertama pilot Jaeger, Herc Hansen itu adalah salah satu yang masih hidup atau satu-satunya cuy. Banyak pilot tumbang, banyak Jaeger hancur, tapi Herc itu bertahan. Cukup lama untuk melihat perang itu berevolusi, cukup lama untuk mengemudikan striker Eureka, Jaeger yang paling mematikan yang pernah dibuat manusia. Itulah kenapa Herc itu bukan sekedar pilot veteran. Dia adalah legenda hidup, penghubung antara era Jaeger primitif dan puncak kekuatan manusia melawan kaiju. Dan setiap kali angka 7 bersayap itu terlihat di rompinya, itu seperti pesan diam-diam dari Herc ke dunia. Aku sudah ada di sini sejak awal dan aku masih bisa berdiri. Kita tahu bahwa di film Pacific Rim pertama, Chuck Hansen itu sudah meninggal cuy. Ya karena itulah kalian bisa nonton filmnya cuy. Tapi tau nggak cuy, di detik-detik terakhir hidupnya, Chuck Hansen akhirnya nunjukin siapa dirinya yang sebenarnya. Bukan pilot arogan, bukan anak keras kepala yang selalu bentrok sama ayahnya, tapi seorang pejuang sejati. Sepanjang film, Chuck tuh memang kelihatan paling frontal cuy, emosional, panas, dan terang-terangan gak suka sama Reddick Beckett. Ego mereka sering bentrok, dua ex-pilot dengan gaya bertarung yang sama-sama agresif. Tapi semua itu runtuh di satu momen kritis, saat Gypsy Danger hampir tumbang, saat nasib umat manusia tinggal satu langkah lagi menuju kehancuran. Chuck justru jadi orang pertama yang teriak nyemangatin Reddick Beckett. Ayo Gypsy, hajar pantatnya. Nah, kalian bisa tonton lagi cuy di filmnya. Bukan ejekan, bukan sindiran. Itu teriakan tulus dari seorang pilot ke pilot lain. Di momen itu, Chuck nggak lagi melihat Reddick Beckett sebagai rival. Dia melihatnya sebagai harapan terakhir umat manusia. Dan tanpa ragu, Chuck Hansen melakukan pilihan paling berat dalam hidupnya. Bersama Striker Pentecost, dia tuh bertahan di Striker Eureka untuk membuka jalan bagi Gypsy Danger menuju celah. Mereka tahu resikonya. Mereka tahu ini misi tanpa pulang, dan Chuck tetap tinggal. Ledakan itu menelan Striker Eureka, menelan dua legenda sekaligus cuy, tapi juga menyelamatkan dunia. Nama Chuck Hansen akhirnya diukir di dinding peringatan pahlawan, berdampingan dengan nama-nama besar PPDC, bukan sebagai pilot arogan, tapi sebagai pahlawan yang gugur di garis akhir. Ironisnya cuy, di saat nyawanya habis, Chuck itu justru mendapatkan hal yang paling ia cari sepanjang hidupnya, pengakuan, penghormatan, dan tempat di sejarah. Sekarang pertanyaan buat kalian, menurut kalian apakah Chuck Hansen sebenarnya diremehkan sepanjang film, atau justru dia itu adalah salah satu pilot paling berani di Pacific Rim? Tulis pendapat kalian di komentar cuy. Nah cuy, sekarang kita geser fokus ke mesinnya, bukan pilotnya, tapi monster baja yang mereka kendarai. Inilah The Striker Eureka. They didn't build Striker Eureka to survive. Striker Eureka adalah Jaeger Mark 5 pertama di dunia, resmi dirilis pada tahun 2019. Dan ini tuh penting banget cuy, karena Mark 5 pertama bukan sekedar upgrade, ini adalah loncatan teknologi. Kalau Jaeger Mark 1 kayak Cherno Alpha itu kaku, berat, dan lambat, Striker Eureka justru kebalikannya. Dia itu dirancang sebagai mesin pembunuh paling lincah yang pernah dibuat PPDC. Filosofinya tuh simple cuy, bukan cuma nahan pukulan kaiju, tapi menghabisi mereka secepat mungkin. Striker dibangun dengan rangka lebih ringan, akuator tuh lebih responsif, dan sistem kontrol yang jauh lebih presisi. Hasilnya gerakannya tuh cepat, agresif, dan hampir terasa hidup. Statistik resminya juga bikin Jaeger lain tuh minder cuy. Kecepatan 10, tercepat di generasinya, kekuatan 10. Jadi setiap pukulannya itu bisa bikin kaiju tuh terpental. Armornya 9, bukan paling tebel, tapi cukuplah buat nahan atau bertahan sambil nyerang. Artinya apa bang? Jadi artinya Striker Eureka bukan tank berjalan seperti Cherno. Dia adalah petarung kelas berat yang gesit, lincah, dan kuat lah poy. Dia adalah petarung kelas berat cuy. Dan inilah kenapa di masanya Striker Eureka dijuluki sebagai Jaeger paling mematikan yang pernah dibuat manusia. Bukan cuma karena mesinnya, tapi karena dia tuh bisa dikendalikan oleh dua pilot yang hidupnya tuh dibentuk oleh dendam. Dan itulah kenapa cuy, yang bikin Striker Eureka benar-benar berbahaya.
Dan cuy, nama Eureka itu sama sekali bukan asal tempel. Ada sejarah panjang dan makna dalam di baliknya. Kata Eureka sendiri ngerujuk ke Eureka Rebellion tahun 1854. Jadi, ada sebuah pemberontakan besar para penambang emas di Australia. Ia melawan ketidakadilan dan penindasan penjajah saat itu. Itu bukan sekedar kerusuhan biasa cuy. Eureka Rebellion dianggap sebagai tonggak lahirnya demokrasi Australia, simbol perlawanan rakyat kecil yang berani berdiri melawan kekuatan besar demi kebebasan. Dan PPDC sengaja mengambil nama itu karena Secret Eureka bukan cuma senjata perang, dia adalah simbol semangat bangsa Australia, semangat untuk melawan, semangat untuk bangkit, semangat untuk berkata kami tidak akan tunduk. Makanya cuy, setiap kali Secret Eureka melangkah ke medan tempur, yang dibawanya itu bukan cuma misil dan pukulan baja, tapi juga jiwa perlawanan rakyat Australia. Dan di dunia yang diserang keju tanpa henti, Secret Eureka berdiri sebagai pesan jelas. Australia tidak akan lari, Australia tidak akan menyerah, Australia akan melawan. Striker Eureka dikenal sebagai Jaeger yang paling kuat dan paling cepat yang pernah dibuat. Gaya bertarungnya bukan cuma elegan, bukan taktis, tapi brutal. Striker Eureka bertarung layaknya petinju kotor atau berawal jalanan cuy. Maju terus, hajar habis tanpa banyak basa-basi. Dan itu bukan kebetulan. Semua lahir dari karakter pilotnya sendiri. Chuck dan Herc Hansen, dua petarung keras dengan mental tempur agresif. Berkat kecepatan dan kelincahannya, Striker mampu menghabisi kaiju jauh lebih cepat dibanding semua seri Jaeger sebelumnya. Masuk, serang, bunuh, keluar. Sesederhana itu dan sekejam itu. Untuk menopang gaya bertarung ekstrim ini, Striker dilengkapi dengan T-16 Angel Wings di punggungnya. Bukan untuk terbang cuy, melainkan sebagai stabilizer aerodinamis. Ia menjaga keseimbangan tubuh Jaeger saat bertarung brutal dan menggerakkan eksplosif atau agresif cuy. Masuk ke senjata jarak dekat, disinilah Striker benar-benar mengerikan. Di setiap jarinya itu terpasang 4211 brass knuckles terbuat dari campuran baja kuningan, tahan suhu tinggi yang dicetak langsung di sendi jari. Hasilnya apa bang? Hasilnya setiap pukulan bukan cuma menghantam, tapi menghancurkan tulang dan organ kaiju. Dan itu belum semuanya cuy. Di balik kepala tangan Striker tersimpan dua bilah Assault Mount 325 atau Sting Blades yang dapat dikeluarkan. Pisau ini dilapisi karbon nanotube dan menyalurkan energi panas lebih dari 300 Fahrenheit saat menusuk kaiju. Gila nggak cuy? 300 Fahrenheit cuy. Dan bila ini melukai sekaligus menahan regenerasi kaiju cuy, mempercepat kematian target dalam jarak dekat. Kalau jarak dekat belum cukup, tenang cuy, Striker punya jawabannya, itu di dada. Jadi di bagian dadanya atau di bagian toraksnya itu terpasang WMB 2X90 anti kaiju missile launcher dengan 6 laras dan total 18 hulu ledakan Castaner. Satu tembakan tepat sasaran cukup untuk membunuh kaiju seketika. Dan untuk situasi terburuk, Striker sebenarnya juga punya escape pod di bagian belakang cockpitnya. Namun di Operation Pitfall, sistem ini tidak pernah digunakan. Terus kenapa bang tidak pernah digunakan? Jadi kenapa nggak digunakan? Bukan karena rusak, melainkan karena memang tidak boleh digunakan. Kok kenapa nggak digunakan bang? Jadi dalam misi terakhir untuk menutup bridge, Striker Eureka membawa hulu ledak nuklir dan harus masuk langsung ke zona paling berbahaya. Jika escape pod diluncurkan di dekat bridge, kapsul itu tidak akan selamat. Kapsul itu akan ditarik dari energi dari celah bridge dan berpotensi menghancurkan kapsul di tengah jalan atau malah menyeret pilot kembali ke dalam bridge. Lebih dari itu, jika Chuck dan Striker Pentecost melontarkan diri, Striker akan kehilangan kendali penuh cuy dan beresiko gagal mengantarkan hulu ledak ke target. Dan dalam Operation Pitfall, gagal itu bukan opsi. Tapi ingat cuy, ini bukan jawaban secara lore ya. Ini hanya teori Mimin. Karena Mimin cari belum ada jawaban resmi dari lore-nya kenapa Secret Eureka tidak menggunakan escape pod-nya. Awalnya, Guillermo del Toro sempat berencana menjadikan Secret Eureka sebagai Jaeger utama di film Pacific Rim. Secara desain, Striker tuh memang sempurna cuy. Cepat, kuat, modern, dan nyaris tanpa celah. Tapi justru disitulah masalahnya. Del Toro merasa Striker tuh terlihat terlalu angkuh, terlalu rapi, dan terlalu dingin. Tetapi tidak kejam.
Jadi secara emosional, dia tuh ingin penontonnya punya ikatan emosional dengan Jaeger utama. Bukan sekedar kagum, tapi juga peduli. Striker terasa seperti senjata militer elit, sempurna namun berjarak. Karena itu, pilihan terakhirnya jatuh ke Gypsy Danger. Gypsy itu tua, berisik, penuh bekas luka, dan dia tuh kelihatan seperti mesin yang bisa rusak. Dan justru karena itulah cuy, terasa lebih manusiawi dan lebih mudah dicintai penonton. Jadi, bukan karena Striker Eureka itu kurang kuat, bukan karena dia tuh kalah hebat, tapi karena pahlawan utama atau MC tuh harus terasa dekat dengan penonton. Dan sejak hari itu, Striker Eureka tetap menjadi simbol kekuatan absolut, sementara Gypsy Danger menjadi wajah harapan umat manusia. Striker Eureka adalah satu-satunya Jaeger yang ditampilkan bertarung melawan keju di siang bolong, bukan malam hari, bukan di laut gelap, bukan di hujan badai, tapi terang-terangan di bawah matahari Sydney saat menghadapi keju Mutafor. Secara sistematik, kegelapan yang dipakai itu buat untuk nutupi keterbatasan, nambah kesan horor, dan bikin musuh tuh terasa lebih menyeramkan cuy. Di siang hari, setiap gerakan Striker tuh kelihatan jelas. Pesannya tuh simple cuy. Striker Eureka adalah ancaman terbuka. Dia tidak bersembunyi, dia datang dan menghabisi, bahkan di cahaya penuh. Nah, itulah tadi pembahasan lengkap kita soal Striker Eureka. Mulai dari sejarah berdarahnya keluarga Hansen sampai keganasan mesin Mark 5 yang gak ada obatnya. Bukan cuma sekedar besi tua cuy. Kalau menurut kalian gimana cuy? Apakah Striker Eureka layak disebut sebagai Jaeger terkuat yang pernah ada, atau kalian punya jagoan lain cuy? Tulis pendapat kalian di bawah cuy. Dan kalau kalian ada info detail yang kelewat, jangan ragu buat koreksi di kolom komentar. Kita diskusi bareng cuy. Terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton video sampai habis. Jangan lupa klik tombol like kalau suka dan subscribe biar nggak ketinggalan pembahasan robot lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan see you next video. Dadah.